Ketika menggunakan pikiran itu ada dua kemungkinan. Orang masih berada di level objektif, ya, atau sudah disertai dengan namanya kepentingan dan asumsi, ya. Makanya saya selalu bilang bahwa di dalam spiritual kita harus menjalani atau praktik. Agar apa? Agar kita tidak membabi buta mempercayai kitab suci, ya. Oke teman-teman, nah di sini saya akan menjelaskan ya tentang ini ya. Kenapa kita tidak boleh membabi buta ya. Kitab suci itu yang menulis siapa? Manusia. Manusia sendiri adalah makhluk yang diberikan atribut atau fasilitas berupa pikiran. Ketika manusia itu berada di level sadar, berada di dalam kesadaran ya, dan dia berada di dalam kenetralan, dia akan menulis sesuai dengan kebenaran ya. Kalau bahasa agamanya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi namanya pikiran itu tergantung kusirnya mau membawa ke kanan atau ke kiri. Ketika dia sudah berada di tidak netral atau ketidaknetralan, dia sudah bisa diselipkan kepentingan tertentu di situ. Nah, makanya di sini ya, apalagi di akhir zaman ini teman-teman harus waspada. Seandainya nih, kitab suci ada berapa ayat tuh ya? Seandainya nih, saya nggak ngomong kitab suci apa, terserah. Seandainya ada 100 nih umpamanya, 100 itu belum tentu 100 itu firman Tuhan. Bisa saja di antara semuanya itu diselip-selipkan kepentingan tertentu sesuai dengan kepentingan si penulisnya. Ya, jadi makanya di sini saya selalu bilang dalam mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan gimana kita berspiritual itu kita harus praktik, harus menjalani. Sehingga ketika kita merasakan di level sadar itu, kita bisa membedakan, oh yang ayat ini masih lurus ya. Oh yang ayat ini sudah disertai kepentingan, kayak gitu. Makanya orang yang di level sadar tercerahkan itu dia tidak bisa didoktrin, mau dipengaruhi susah, karena dia tahu oh mana yang benar, mana yang tidak, mana yang masih lurus dan mana yang sudah disertai kepentingan. Nah, pentingnya di sini. Nah, bagi teman-teman yang masih tertidur biasanya masih mempercaya membabi buta, jadinya mabuk agama. Di sini untuk membedakannya teman-teman ya, beragama tuh baik, saya juga beragama. Untuk membedakannya ya, suatu ayat ya, ajaran kan ada ayat-ayatnya itu ya kalau di agama. Ketika itu dipraktikkan, dijalankan, itu membawa damai, membawa keselarasan, membawa kedamaian, cinta kasih, membawa sesuatu yang bikin rukun dan lain sebagainya, itu berarti masih lurus. Tetapi jika suatu ayat atau apalah dalil atau apa ya bahasa agamanya itu diajarkan ya atau dijalankan itu menjadikan suasana keruh, ricuh, menjadi sesuatu tidak kondusif, menjadikan permusuhan. Nah, ini ya warning. Berarti di situ adalah yang sudah diselipkan kepentingan tertentu. Ya. Jadi di sini saya hanya ingin membuka mata teman-teman semua ya untuk tidak tersesat di akhir zaman ini. Karena sekarang ini carut marut ya, susah membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Jadi makanya kita praktik cinta kasih ya, praktik cinta kasih ya, latihan kesabaran, praktik kesabaran, kita latihan sadar. Jadi manusia yang terbangun agar bisa membedakan mana yang benar-benar itu firman Tuhan ya, kalau bahasa agamanya, mana-mana yang benar itu adalah suatu kebenaran ya, kebenaran alam semesta,
mana yang itu ditulis sudah disertai kepentingan ya. Jadi teman-teman bisa menfilter ya di agama apapun ya, di agama apapun ya. Saya tidak menunjuk agama A, B, C, D, enggak, di agama apapun semuanya ya. Oh ya, kalau misalnya saya ya oh yang ini masih lurus nih, saya tahu. Nah, oh yang ini udah disertai kepentingan nih, saya tahu. Gitu ya, teman-teman juga harus peka seperti itu sehingga tidak mudah dibawa ke sana ke sini, akhirnya terjadi kebingungan dalam berbuat, kebingungan dalam bersikap, kebingungan ini benar atau enggak benar, nah, masih bingung seperti itu ya. Makanya teman-teman harus latihan sadar, nah, itu harus praktik ya. Berketuhanan itu tentang praktik berperilaku ya, perilaku pikiran kita, perilaku perbuatan kita. Oh ini membuat adem ayem damai ya, membuat tentram, ini sudah urus ya. Kalau membuat kacau balau, membuat permusuhan, ya sudah, berarti itu yang disertai kepentingan. Nah itu ya, jadi ini catatan penting untuk teman-teman bagi yang mau ya, ini bagi yang mau saja, jadi bagi yang tidak resonate jadi skip saja ya. Jadi di sini saya tidak mau debat dengan siapapun ya, tidak ingin siar agama apapun ya, tidak ingin ini, saya ngomong santai, cuma ini saya kasih tahu ke teman-teman aja gitu. Barangkali ini bermanfaat ya, seperti itu ya. Jadi Tuhan tidak menakut-nakutin, tidak mengharus-haruskan ya. Semua itu ada konsekuensinya. Kita baik, konsekuensinya gini, buruk, konsekuensinya gini. Kita vibrasinya tinggi, konsekuensinya ini. Kita vibrasinya rendah, konsekuensinya seperti ini. Semua udah ada hukum alam yang mengatur ya. Jadi tidak ada yang Tuhan membenci, tidak ada. Tidak ada sifat membenci, adanya welas asih. Buktinya orang-orang yang perilakunya jahat aja masih diberi nafas juga, masih diberi makan ya. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya memberikan cinta ke teman-teman semua dengan menyampaikan ini ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Salam damai dan salam sehat selalu. See you.